Jika kalian pergi ke pasar ikan, kalian pasti akan mencium bau amis. Ikan yang masih segar tidak akan menimbulkan bau amis, tetapi ikan yang sudah tidak segar akan menimbulkan bau amis. Dari mana bau amis itu berasal? Bau amis pada ikan disebabkan oleh senyawa trimetilamina yang dihasilkan dari trimetilamina N-oksida pada ikan. Senyawa trimetilamina adalah senyawa turunan dari amonia. Amonia adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia NH3. Dari rumus kimia amonia tersebut, terlihat bahwa amonia tidak memiliki gugus ion hidroksida, tetapi senyawa ini bersifat basa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk memahami sifat basa dari amonia, kita dapat menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Apa yang dimaksud dengan teori asam basa Bronsted-Lowry? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas asam basa menurut Svante Arrhenius. Akan tetapi, penjelasan asam basa menurut Arrhenius tidak mampu menjelaskan sifat basa selain dalam pelarut air. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Kelemahan teori asam basa menurut Arrhenius kemudian dijawab oleh seorang ilmuwan asal Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted dan ilmuwan asal Inggris bernama Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Teori tersebut dikenal sebagai teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted dan Lowry menyatakan bahwa asam adalah zat yang memberikan proton atau disebut donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang menerima proton atau akseptor proton. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam dan basa terbentuk karena adanya transfer proton. Proton yang dimaksud dalam teori asam basa Bronsted-Lowry adalah ion hidrogen. Teori asam basa yang disusun Bronsted-Lowry tidak bertentangan dengan teori asam basa Arrhenius, tetapi justru melengkapi kelemahan teori asam basa Arrhenius. Asam Arrhenius tetap menghasilkan ion hidrogen. Ion hidrogen yang dihasilkan oleh asam Arrhenius menunjukkan bahwa asam tersebut juga berperan sebagai penghasil proton atau donor proton dalam teori asam basa Bronsted-Lowry. Sementara itu, basa Arrhenius tetap menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida yang dihasilkan dari basa Arrhenius kemudian dapat mengikat ion hidrogen. Perpindahan proton dalam teori asam basa Bronsted-Lowry. Ketika larutan asam nitrat dilarutkan dalam pelarut air, molekul asam nitrat akan melepaskan ion hidrogen yang dimilikinya pada molekul air dan menghasilkan ion nitrat. Ketika ion hidrogen yang dilepaskan asam nitrat berinteraksi dengan molekul air, akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi, sehingga membentuk ion hidronium. Ion hidronium dapat juga disebut sebagai ion hidrogen dalam air.
Karena asam nitrat melepaskan proton atau ion hidrogen, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam nitrat adalah asam. Sementara itu, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, molekul air yang menerima proton atau ion hidrogen adalah basa. Asam konjugasi dan basa konjugasi dalam teori asam basa Bronsted-Lowry. Selain asam dan basa, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, kita juga akan mengenal asam konjugasi dan basa konjugasi. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, jika suatu asam memberikan protonnya, sisa asam tersebut memiliki kemampuan untuk menerima proton, sehingga berperan sebagai basa. Sisa asam yang bersifat basa tersebut dikenal sebagai basa konjugasi. Sementara itu, jika suatu basa menerima proton, sisa basa yang terbentuk memiliki kemampuan untuk melepas proton, sehingga berperan sebagai asam. Sisa basa yang bersifat asam tersebut dikenal sebagai asam konjugasi. Pasangan asam dengan basa konjugasinya dan basa dengan asam konjugasinya disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Jika kita perhatikan persamaan reaksi antara asam nitrat dan air, asamnya adalah asam nitrat, dan basa konjugasinya adalah ion nitrat. Sedangkan basanya adalah air, dan asam konjugasinya adalah ion hidronium. Asam konjugasi menurut teori Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dibentuk karena menerima proton atau ion hidrogen oleh basa. Dengan kata lain, asam konjugasi adalah basa yang telah menerima proton atau ion hidrogen. Sementara itu, basa konjugasi adalah senyawa yang tersisa setelah asam memberikan proton atau ion hidrogen. Reaksi asam basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, proton akan mengalami perpindahan atau transfer dari asam ke basa. Dengan begitu, teori ini tidak hanya digunakan dalam pelarut air, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan reaksi asam dan basa dalam pelarut apapun dan pada fase gas. Contohnya adalah pada amonia yang bereaksi dengan asam klorida, sehingga menghasilkan amonium klorida. Reaksi asam dan basa yang terjadi di antara keduanya dapat ditulis dengan persamaan berikut. NH3 ditambah HCl menjadi NH4+ ditambah Cl-. Persamaan reaksi tersebut dapat digambarkan dengan struktur Lewis sehingga menjadi seperti berikut. Dalam reaksi tersebut, asam klorida akan mendonasikan proton atau ion hidrogen yang dimilikinya, atau ditunjukkan dengan warna biru, ke molekul amonia. Dengan demikian, berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry, asam klorida berperan sebagai asam dan amonia berperan sebagai basa. Selain itu, ion amonium berperan sebagai asam konjugasi dan ion klorida berperan sebagai basa konjugasi. Jika larutan amonia dilarutkan dalam air,
Apakah reaksi asam basa yang terjadi tetap sama dengan reaksi asam basa antara amonia dan asam klorida dalam fase gas? Untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan persamaan reaksinya sebagai berikut. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, molekul air memberikan satu proton atau ion hidrogen yang dimilikinya ke amonia. Berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry, air adalah asam, sedangkan amonia adalah basa. Selain itu, ion amonium adalah asam konjugasi dan ion hidroksida adalah basa konjugasi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, molekul air dapat menerima dan melepaskan proton atau ion hidrogen. Dengan demikian, molekul air dapat berperan sebagai asam dan sekaligus basa dalam teori asam basa Bronsted-Lowry. Senyawa yang dapat berperan sebagai asam dan basa dalam teori asam basa Bronsted-Lowry disebut sebagai senyawa amfiprotik atau amfoterik. Penguraian asam basa kuat dan asam basa lemah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita hanya membahas asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen, dan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Akan tetapi, kita belum mengetahui apakah seluruh senyawa asam dan basa tersebut dapat terurai dalam air secara sempurna atau tidak. Jika senyawa asam dan basa dapat terurai secara sempurna menjadi ion-ionnya, senyawa asam dan basa tersebut dikenal sebagai asam dan basa kuat. Sementara itu, jika senyawa asam dan basa tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya, senyawa asam dan basa tersebut dikenal sebagai asam dan basa lemah. Asam nitrat adalah contoh dari asam kuat, karena mengalami peruraian sempurna dalam air menjadi ion hidrogen dan ion nitrat. Setelah reaksi peruraian terjadi, ion-ion tersebut tidak akan kembali membentuk asam nitrat. Oleh karena itu, panah dalam persamaan reaksinya adalah panah searah yang menunjukkan reaksi peruraian yang terjadi tidak bolak-balik atau irreversible. Sementara itu, contoh dari asam lemah adalah asam asetat. Asam asetat adalah asam lemah sehingga hanya akan terurai sebagian dalam molekul air. Hal ini menyebabkan ion hidrogen dan ion asetat yang terbentuk akan mampu membentuk asam asetat kembali. Oleh karena itu, panah dalam persamaan reaksinya adalah panah dua arah yang menunjukkan reaksi peruraian yang terjadi merupakan reaksi bolak-balik atau reversible. Setelah kita mempelajari perbedaan antara asam kuat dan asam lemah, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu senyawa adalah asam kuat atau asam lemah? Karena hanya terdapat beberapa asam kuat, kita dapat menghafal asam-asam kuat saja. Berikut adalah daftar senyawa asam kuat yang umum digunakan. Sementara itu, contoh dari basa kuat adalah larutan natrium hidroksida.
Ketika larutan natrium hidroksida dilarutkan dalam air, akan terjadi peruraian sempurna yang membentuk ion hidroksida dan ion natrium dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Setelah reaksi peruraian terjadi, ion tersebut tidak akan kembali membentuk natrium hidroksida. Oleh karena itu, panah dalam persamaan reaksinya adalah panah searah yang menunjukkan reaksi peruraian yang terjadi tidak bolak-balik atau irreversible. Adapun contoh dari basa lemah adalah larutan amonia yang dilarutkan dalam air. Larutan amonia adalah basa lemah sehingga hanya akan terurai sebagian dalam air. Hal ini menyebabkan ion amonium dan ion hidroksida yang terbentuk akan mampu kembali membentuk larutan amonia. Oleh karena itu, panah dalam persamaan reaksinya adalah panah dua arah yang menunjukkan reaksi peruraian yang terjadi merupakan reaksi bolak-balik atau reversible. Sama halnya dengan asam kuat, jumlah basa kuat hanya ada beberapa. Dengan demikian, kita dapat menghafal basa kuat saja. Sedangkan senyawa selain basa kuat adalah basa lemah. Berikut adalah contoh basa kuat yang banyak digunakan. Kekuatan asam dan basa konjugasi. Asam kuat memiliki basa konjugasi lemah, dan asam lemah memiliki basa konjugasi kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makin kuat asam, makin lemah basa konjugasinya. Kekuatan basa konjugasi berasal dari kecenderungannya untuk menarik proton atau ion hidrogen. Hal yang sama juga berlaku untuk basa kuat dan basa lemah. Basa kuat memiliki asam konjugasi yang lemah, dan basa lemah memiliki asam konjugasi yang kuat. Kekuatan asam konjugasi berasal dari kecenderungannya untuk melepas proton atau ion hidrogen. Hubungan kekuatan asam dengan basa konjugasinya dan kekuatan basa dengan asam konjugasinya ditunjukkan secara kuantitatif dengan menggunakan tetapan ionisasi asam yang dilambangkan sebagai Ka dan tetapan ionisasi basa yang dilambangkan sebagai Kb. Contohnya adalah suatu pasangan asam Ha dan basa konjugasinya amin sebagai berikut. Tetapan ionisasi asam atau Ka untuk reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ka sama dengan konsentrasi ion hidronium dikali konsentrasi basa konjugasi amin dibagi konsentrasi asam Ha. Jika basa konjugasi amin yang terbentuk relatif lebih kuat dibandingkan Ha, basa konjugasi amin adalah basa konjugasi yang kuat. Dengan demikian, basa konjugasi amin dapat bereaksi lebih lanjut dengan proton atau ion hidrogen yang terdapat dalam molekul air untuk menghasilkan Ha dan ion hidroksida. Selanjutnya, untuk menentukan kekuatan basa konjugasi, kita dapat menentukan nilai tetapan ionisasi basa atau Kb. Contohnya adalah suatu pasangan basa amin dan asam konjugasinya Ha sebagai berikut. Tetapan ionisasi basa atau Kb untuk reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Kb sama dengan konsentrasi asam konjugasi Ha
dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi basa amin. Jika asam konjugasi Ha yang terbentuk relatif lebih kuat dibandingkan basa amin, asam konjugasi Ha adalah asam konjugasi yang kuat. Dengan demikian, asam konjugasi Ha dapat melepaskan proton atau ion hidrogen yang dimilikinya. Makin besar nilai Ka, berarti asam tersebut makin kuat, sehingga makin kecil nilai Kb atau makin lemah basa konjugasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asam Bronsted-Lowry kuat memiliki basa konjugasi yang lemah, sedangkan asam Bronsted-Lowry lemah memiliki basa konjugasi yang kuat. Makin besar nilai Kb, berarti basa tersebut makin kuat, sehingga nilai Ka makin kecil, atau makin lemah asam konjugasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa basa Bronsted-Lowry kuat memiliki asam konjugasi yang lemah, sedangkan basa Bronsted-Lowry lemah memiliki asam konjugasi yang kuat. Kelemahan teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam Bronsted-Lowry dapat menjelaskan dengan baik tentang sifat asam dan basa dari senyawa yang tidak larut dalam air. Namun, teori ini tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton atau ion hidrogen. Contohnya adalah sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, Bronsted dan Lowry menyatakan bahwa asam adalah zat yang memberikan proton atau disebut donor proton. Sementara itu, basa adalah zat yang menerima proton atau akseptor proton. Proton yang dimaksud adalah ion hidrogen. Kedua, jika suatu asam memberikan protonnya, sisa asam tersebut memiliki kemampuan untuk menerima proton, sehingga berperan sebagai basa. Sisa asam yang bersifat basa tersebut dikenal sebagai basa konjugasi. Ketiga, jika suatu basa menerima proton, sisa basa yang terbentuk memiliki kemampuan untuk melepas proton, sehingga berperan sebagai asam. Sisa basa yang bersifat asam tersebut dikenal sebagai asam konjugasi. Keempat, molekul air dapat menerima dan melepaskan proton yang disebut sebagai senyawa amfiprotik atau amfoterik. Kelima, senyawa asam dan basa kuat dapat terurai secara sempurna menjadi ion-ionnya. Keenam, senyawa asam dan basa lemah tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Ketujuh, asam Bronsted-Lowry kuat memiliki basa konjugasi lemah, sedangkan asam Bronsted-Lowry lemah memiliki basa konjugasi kuat. Kedelapan, basa Bronsted-Lowry kuat memiliki asam konjugasi yang lemah, sedangkan basa Bronsted-Lowry lemah memiliki asam konjugasi yang kuat. Kesembilan, teori asam basa Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton.